Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man shalla alayya kulla yawmin khamsami'atin marrah lam yaftakir abadan abada, atau kama qala Nabi. Alhamdulillah wa syukur, selalu senantiasa kita mengucapkan syukur alhamdulillah, dikarenakan pada kesempatan waktu hari ini menjelang sholat Isya di malam apa? Malam Selasa, perasaan malam Jumat. Nah, alhamdulillah wa syukur kita dikumpulkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan qadrat iradatnya, dengan kehendaknya dan ketetapannya kita hadir di Masjid Agung Pelita ini. Mudah-mudahan berkat kita hadir di tempat yang baik, di tempat yang mulia ini, di tempat yang suci ini, di tempat yang insya Allah penuh rahmatnya Allah, penuh ampunannya Allah, penuh barakahnya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita duduk di sini insya Allah dosa kita baratan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat serta salam selalu tercucur dan tercurah selalu senantiasa rahmatnya Allah ta'ala itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah wa syukur kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita rindukan bersama telah lahir ke alam dunia ini. Berkat sidin, berkat Nabi kita Muhammad SAW diutusnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tempat ini atau ke alam dunia ini, menyebabkan kita semua kenal dengan Allah Tuhan kita. Kita bisa mengenal Allah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membaca Al-Quran, ini berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sholat 5 waktu, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berzikir, bisa beristighfar, bertasbih, silaturahim, bersayang-sayangan,
Ini semua bibarakatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya itu Bapak Ibu sekalian, tanamkanlah di dalam kalbu kita, di dalam jiwa kita, di dalam rohani kita, atau di dalam hati kita, selalu ada Rasulullah. Jangan jauh lawan Nabi Muhammad. Harus dekat dengan Rasulullah. Lah, harus hadir Rasulullah, karena Rasulullah itu kepada kita umatnya, ujar bahasa Banjar, sayang benar lawan kita. Nabi Muhammad itu cinta benar lawan kita. Sehingga setiap malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jarang tidak mengeluarkan air mata. Beliau setiap malam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencucurkan air mata beliau untuk siapa? Mendoakan kita sebagai umatnya supaya kita selamat, mati beriman, husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitulah seorang Rasul, Masya Allah, Tabarakallah. Tinggal kita aja lagi bagaimana dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang sunnahnya kita tinggalkan, kadang-kadang sunnahnya kita abaikan. Sedangkan Rasulullah sangat perhatian kepada kita umatnya. Masya Allah, Tabarakallah. Rasulullah itu menangis hampir setiap malam memikirkan umatnya. Ada kita menangis kapan? Apabila lagi kawin akunya. Jadi tabalik kita nih masalahnya. Kita ini menangis juga, kadang-kadang menangis orang menagih hutang. Nah ini mengalih hijaunya Nabi Muhammad nih, Masya Allah, Tabarakallah, menangis untuk meminta kepada Allah keselamatan untuk umatnya. Seluruhnya Nabi Muhammad itu minta kepada Allah. Waktu Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan 2 buah gelas berisi air putih, air susu, ada lagi pula menambahkan air arak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat budiman itu, yang sangat baik itu, memilih meminum air susu. Jadi dari Nabi Muhammad juga senang dengan susu. Susu kalau susu encer namanya. Itu susu dari surga, bukan main-main, bukan susu dari Samarinda, ada. Susu yang mobil khusus Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah lewat Jibril. Diminumlah oleh baginda Rasul susu itu. Ternyata Nabi Muhammad itu meminum susu tidak habis. Lalu berkata Jibril, saudara Rasulullah, saudara angkat beliau, wahai Rasulullah, ujar Jibril, kenapa pian kada habis meminum susu ini? Seandainya pian habiskan minum susu ini, wahai Rasulullah, niscaya umat sampian, niscaya umat sampian, 3 kali niscaya umat sampian, wahai Rasulullah, karena ada lagi yang tak tinggal di dalam neraka barataan, wahai Rasulullah, masuk ke dalam surganya Allah. Takajud Nabi, amun kayak itu ya Nabi, aku habisin ya, aku habisin aja Nabi. Ditangkaplah tangan Rasulullah yang mulia itu. Nabi ingat lawan umat sini. Nah itulah mereka-mereka yang tertinggal masuk ke dalam neraka, yang belum taubat kepada Allah, yang mereka-mereka itu berbuat dosa belum taubat kepada Allah, yang mereka-mereka itu masih meninggalkan sholat belum sempurna sholatnya, yang mereka itu membayar zakat belum kemana-mana membayar zakat, tak bulik-bulik, yang belum tahu tentang hukumnya. Oleh karena itu, Masya Allah, Tabarakallah, Nabi Muhammad itu sangat perhatian kepada umatnya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sani wa daraji, atabatayya jiratan alami, ya wahai al-jud wal karami.
Ya Rasulullah, assalamu alaik ya Rafi' asani wa darati akbatai ya jiratal alami ya uhai lal judi wal karami. Masya Allah. Itu kalau bisa setiap malam menjelang tidur, Bapak Ibu sekalian, lah baca 3 sampai 10 kali menjelang tidur, lah menyandarkan lambung kita ke tempat ketilaman, ke tempat kasur kita, bacalah salawat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asani wa darji akbatai jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Masya Allah, kalau bisa cucurkanlah air mata, cucurkanlah air mata kerinduan kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu hampir setiap malam menangis, mengingat akan umatnya. Sudahkah anda semua, bahasa Indonesia ini, sudahkah anda semua menangis untuk Rasulullah? Sudahkah anda semua menangis merindukan Rasulullah? Apakah justru kita ini menangis karena memikirkan duniawi? Oleh karenanya itu, ayo tancapkanlah di dalam dada kita masing-masing, di dalam qalbu kita, rasa rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa memberikan harapan karena dia bil masa selain baginda Rasul SAW yang bakal memberi syafaat kepada Rasul. Itu Nabi Allah Adam nanti di padang mahsyar tidak sanggup memberi syafaat. Nanti di padang mahsyar manusia berbondong-bondong berkumpul di mahsyar menuju Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Nabi Allah Adam, isfa'lana. Nabi Allah Adam, tolong kami beri syafaat, beri bantuan, keringanan. Kami lelah, kami capek, kami sangat kesusahan. Lalu Nabi Allah Adam berkata, ya ayuhan nas, manusia, la isfa'lana. Manusia, aku kata kau itu memberi syafaat lawan ikam, lawan kalian. Aku juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala aku di dalam surga, aku melepaskan janjiku. Nabi Allah Adam berdosa karena memakan buah khuldi yang terlarang. Kalau aku dikeluarkan oleh Allah dari surga menuju duniawi. Nah, jadi kalau pada Nabi Adam juga kita ada juga. Jadi ini semua berkat Nabi Adam juga. Kalau Nabi Adam seandainya di dalam surga aja ada kita. Yalah. Lalu gara-garanya skenario Allah Taala, apa bahasa Indonesia? Ario barang aja. Lah. Lalu Nabi Adam makan buah khuldi. Lalu ya Allah, Jibril, jangan sampai ke dalam perutnya kekasihku Adam. Turun Jibril. Nah, lalu Jibril mencekik lehernya Nabi Adam supaya buah khuldi itu jangan sampai ke dalam perut, keluarlah buah khuldi itu. Nah, itu kisahnya. Makanya laki-laki itu semua ada tanda. Nih sini, ini apa namanya di pohon leher bulu kita ini laki-laki, apa namanya, cakok, jakpon ke cakok ah. Nah ini bekas Nabi Allah Adam, ini bekas acakan Jibril mengacak. Nah, lalu pada lawas jiwa bini sidin ummina Hawa, umpat jual makan. Lalu ya Allah, Jibril, itu Hawa diumpat makan. Ayo. Lalu ujar Jibril kacak juga. Nah, makanya babinian lalu buah khuldi itu kada sampai ke dalam perutnya Ummina Hawa hingga dada. Nah, makanya babinian itu ada tanda
buah semangka 2 biji. Buah kates saja kan lah. Buah semangka kegandalan lah. Ayo buah kates saja lah. Katakan Jibril. Nah, jadi nih Jibril beratan. Nah, alatnya ini Jibril beratan. Tergantung Jibril aja lagi. Nah, itu kisahnya itu bujur, bukan guru berdusta apa dusta, itu kitab. Ada kitabnya. Lah, sahih lagi. Nah, itu. Lalu dikeluarkanlah Nabiullah Adam kemana? Ke India. Ke India, makanya lihat di India itu Masya Allah, tabarakallah, ganteng-ganteng, cakep-cakep, bungas-bungas buat India. Di antaranya Salman Khan, Shahrukh Khan, Sarwani Khan. Bujur itu makanya bunga-bungas banget. Itu India. Lalu Hawa pulang, di mana Allah Ta'ala mandang dengan kodrat irodatnya. Ummina Hawa diandak Tuhan di daerah Jeddah. Yang langka itu kalau kisahnya. Berapa lawas Nabiullah Adam kada bertamuan lawan bini Sidin, dan bini Sidin Ummina Hawa kada bertamu suami Nabiullah Adam, datu kita Adam. Di dalam kitab ada yang mengatakan 450 tahun lawasnya. Ayo, pada gampang. Nabiullah Adam tuh siang dan malam membaca doa, berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Di antara doa Nabiullah Adam apa yang biasa dibaca imam doa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, terus siang dan malam memohon ampun kepada Allah. Tapi tidak ada respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam putar-putar mencari bini Sidin, Ummina Hawa. Itu kemana mencari? Pokoknya putar-putar. Berapa lawasnya? 450 tahun. Ada sedikit tahun, ada gampang. Lalu akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah siang dan malam. Tidak disengaja Nabiullah Adam bertengadah ke atas. Menengadah ke atas. Ternyata di Lauh Mahfuz Nabiullah Adam dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tulisan di Lauh Mahfuz, di aras kursi sana ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Nabi Adam, ini nama ketika aku melihat di pintu-pintu surga. Ini nama Muhammad yang ketika aku lihat di pintu-pintu surga penuh dengan nama Rasulullah, penuh dengan nama Nabi Muhammad SAW. Coba, jadi nama Nabi Muhammad sudah ada di pintu-pintu surga. Lalu Nabiullah Adam berdoa memohon kepada Allah. Apa kata Nabiullah Adam? Ya Rabbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfirli. Ya Allah, dengan berkat hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampuni dosa. Ampuni dosa, ampuni dosa. Allah menjawab, ya Adam, sadaqta wahai Adam, sadaqta wahai Adam, sadaqta wahai Adam. Benar engkau wahai Adam, bujur engkau wahai Adam. Tiba-tiba Nabiullah Adam, Masya Allah, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini semua bibarakatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam aja bertawassul lawan Nabi kita Muhammad. Dengan berkat beliau diampuni Allah Ta'ala dosa Sidin, ini berkat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditinggal salawat. Itu salawat maha dahsyat, maha luar biasa. Doa apabila tidak diawali dengan salawat dan tidak ditutup dengan salawat, maka doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diberkatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bila berdoa, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
Wa sallallahu ta'ala wa sallatil ashabi rasulillah ajma'in. Tutupnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Awal salawat, akhir salawat. Wa huwal awwalu wa huwal akhir. Nah, kayak itu. Jadi doa kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak disertai salawat kepada Nabiyil Muhtar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Bani Sidin. Lalu ujar Jibril, wahai Nabi Allah Adam, berjalanlah engkau ke arah kanan. Terus berjalan. Berjalanlah Nabi Allah Adam, datuk kita Adam, berjalan. Pokoknya Nabi Adam di sini keuyuhan juga. Uyuh kalau duduk sini di sebatang pohon. Nah, bersandar sambil bawa surya 16. Tuh ada tambahan lah. Mungkin percaya gue uang berarti ada Nabi Allah Adam berokok. Lalu ujar Nabi Adam, wahai Jibril, mana istriku Hawa? Ujar Jibril, wahai Nabi Adam, pen terus saja berjalan. Ada tuh kena sini. Itu bahasanya itu. Pada lawas ada Siti Hawa. Nah, melambai laki. Oh, coba. Di mana? Ya makanya ada pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu Nabi Allah Adam, Hawa, I love you. Oh, nggak ada gampang. Itu ketambahan aja pulanglah. Turun balik nambahi. Kadang-kadang itu bang kalau kisahnya lah. Cuma oleh nambahi. Oh, jadi Siti Hawa, I love you. Oh, nggak ada gampang. Artinya sama-sama mencintai. Lalu Nabi Allah Adam itu begitu sudah hendak bertemuan lawan Bani Sidin, Ummina Hawa, datu kita lah hendak mencapai tangan Siti Hawa. Lalu ya Jibril, wahai Adam, jangan dulu kau sentuh ini Hawa. Lalu ujar Nabi Allah Adam, oh kenapa Jibril? Hawa ini biniku, panjang poinnya. Hawa ini istriku, kenapa dilarang? Betul, waktu di dalam surga itu memang bini pian. Nah, di dalam dunia ini ada aturan mainnya. Pian harus bayar mahar dulu, harus bayar mas kawinnya dulu. Ujar Nabi Allah Adam, aku habis ongkos Jibril. Kayak apapun bayar maharnya, suruh yang 16 tahun utang, on acil 450 tahun aku jadi bini habis ongkos. Apa maharnya? Ujar Jibril, gampang wahai Adam, apa maharnya? Ucapkan salawat 15 kali kepada baginda Rasul SAW. Nah, disinilah awal pertama salawat Jibril yang Jibril itu mengijazahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa salawat yang diucapkan Nabi Allah Adam? Di antara ulama menyebutkan sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu asal-muasal salawat Jibril mengijazahkan kepada Nabi Allah Adam. Lalu Nabi Allah Adam dengan mengucapkan salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 15 kali. Ujar Jibril, sah. Wah, Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kawin. Maharnya salawat. Nah, jadi jangan disampaikan ke anak buah, kita lah belikan teman binian di belakang pisang, ucapkan salawat kawin lagi. Jangan salah paham, kena bisa ditutuinya. Paham lah? Nah, itu kan dahulu. Nah, ini semua diberkati Mustafa Nabi kita Muhammad. Maharnya salawat berarti salawat sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersanding dengan nama Allah selain baginda kita Rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak bisa dicocokkan la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, karena cocok juga. Disandingkan dengan la ilaha illallah Adam Safiyullah, tidak bisa juga. La ilaha illallah Musa Kalimullah, enggak bisa juga.
La ilaha illallah Isa ruhullah, enggak bisa juga. Ternyata yang cocok di Lauh Mahfuz sampai ke dalam surga sampai hari ini, sampai saat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu tingginya pangkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia ini, niscaya siapa yang mengenal akan kalimat la ilaha illallah. Semua misi-misi, semua nabi-nabi itu membawa satu kalimat la ilaha illallah. Ternyata Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, sampai kapan Nabi Nuh itu menyampaikan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Ya, ternyata semuanya ya bukan kada berhasil. Nabi Musa sama. Ternyata kata Allah, ini harus aku turunkan Nabi yang terakhir, Nabi yang kupilih. Ini yang akan menyebarkan sebuah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini kada main-main menurunkan Nabi kita Muhammad SAW ke alam dunia ini untuk mentauhidkan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Nabi Muhammad kan diturunkan ke alam dunia, mana kita kenal lawan Tuhan? Bujur kada? Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke alam dunia, kita kenal nggak lawan Tuhan? Siapa itu Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan 7 lapis bumi dan langit? Tidak ada yang tahu. Begitu diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ke alam dunia ini, lalu kita berataan kenal bahwasanya Allah Ta'ala itu Esa, Tunggal, Wahid. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini berkat Nabi kita Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Luar biasa Rasulullah. Allah sendiri sudah memuji kekasihnya tidak pernah putus. Di mana dalilnya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu fi'il mudhari. Itu dawam. Artinya Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW senantiasa. Apa arti senantiasa di sini? Tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Allah bersalawat kepada kekasihnya Muhammad senantiasa. Pahamkah? Nah, itu Allah udah sendiri bersalawat kepada Nabi. Kayak apa kita? Wa malaikatihi, malaikat-malaikatku, hendaklah kalian semua nih bersalawat kepada kekasihku Muhammad. Ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, kata Allah, wasallimu taslima, hendaklah kamu semua bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Hujung ayat wasallimu taslima, bila kalian bersolawat kepada kekasihku Muhammad, upahannya, ganjarannya, gajiannya wasallimu taslima, niscaya kalian mendapatkan keselamatan, wasallimu taslima, dan kesejahteraan. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu nah makanya jadi nang kita disuruh bersalawat nih. Makanya secara wujud bila kita banyak bersalawat, selamat sejahtera. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda,
Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat alayya kepada aku, fi kulli jum'atin, pada tiap-tiap Jumat, arba'ina marrah, 40 kali. Nah, 40 kali aja setiap hari Jumat, 40 kali. Lah, man shalla, barang siapa yang bersalawat alayya kepada aku, fi kulli jum'atin, pada tiap-tiap Jumat, arba'ina marrah, 40 kali, mahallahu dzunubahu kulluha. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah melebur segala dosanya, kullaha. Kullaha, ujar bahasa Arab, kullu, seluruhnya. Kullu, seluruhnya. Ada kita ini kullaha, sambungan. 40 kali aja setiap Jumat. Kayak apa salawatnya? Iya tadi salawat Jibril cukup sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 40 kali setiap hari Jumat sebelum khotib naik mimbar, masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Begitu setelah masjid berdoa, doa apakah? Setelah berdoa ambil tasbih sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, jangan kurang 40, lebih bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas juga sudah jelas kada? Nah, apalagi sampai 1000, umpamanya jam 10 datang dari masjid hari Jumat, enggak ada lagi pahalanya. Ini kita datang hari Jumat, pas khotib, alhamdulillah, hanya lusalli, dikit benar pahalanya lagi. Kalau bisa itu pas khotib sebelum datang itu, ya jam 11, setengah 12 lah, umpamanya setengah jam menuju jam 12 dapat 1000. Setengah jam, jam setengah 12 datang ke masjid, ya Allah, jam 12 lewat sedikit kan khotib mulai situ kalau. Nah, itu dapat 1000 tuh. Kalau setengah jam itu sallallahu alaihi Muhammad, berapa keberkahan, berapa dapatnya kita. Ini kita kadang-kadang la ilaha illallah, nunggu khotib pulang. Khotib hendak naik hanya datangnya, yang pulang maka pun partai pulang. La ilaha illallah, apa ya? Nah, kalau tuan khotib boleh sidin terlambat datang, sekira-kira hendak sampai waktu sudah sampai aja sidin. Nah, itu bagus khotib kayak itu. Nah, kita jamaah ini disungsungi datang lah. Nah, itu tadi mahallahu dzunubahu. Nah, Tuhan ampuni dosa. 40 kali jangan ada lawas. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tiap Jumat tuh. Tiap Jumat dengan kurang 40 salawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Guru aja boleh enggak ulun tambahi Sayyidina Ayyub, bagus. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, bagus lagi. Kalau kita buat Sayyiduna atau Sayyidina, itu sangat menghargai dengan Rasulullah, sangat memuliakan Rasulullah. Kita menyanjung Rasulullah dengan bertambah Sayyiduna. Paham? Kalau kita sallallahu alaihi Muhammad aja kan, ya itu bagus juga. Cuma kalau kita buat Sayyiduna, itu sangat menghargai, sangat memuliakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham kah sudah? Nah, itu setiap Jumat lah. Malamnya pulang, baca pulang. Guru malam Jumat baca sampai 2000, bagus. Cuma kawannya setiap Jumat nih 40 dulu, nanya 40 dulu lah. Lebih sampai 100 kah? Bagus. Ini salawat itu semakin banyak kita baca, semakin bagus. Semakin baik, semakin banyak kita baca salawat. Ini ada lagi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang bersalawat alayya kepada aku, kullu yaumin, pada tiap-tiap hari atau tiap-tiap hari, khamsamiatin marrah. Nah, khamsamiatin marrah, 500 kali. Nah, itu lah khamsamiatin marrah, 500 kali.
Nah, apa sini anunya anu manfaat kaifiatnya? Nah, ujar Nabi, man shalla, barang siapa yang bersalawat alayya kepada aku kulla yaumin, tiap-tiap hari, khamsamiatin marrah, 500 kali, lam yaftakir, kada dipakirakan, kada disusahkan, kada dimiskinkan, kada disungsalakan, kada disempitakan. Apapun rezekinya luas, urusannya lancar, apalagi lah mau unjun, nawabi mau unjun banyak dapat iwak. Oh pokoknya lancar tuh bang. Nang tukang ojek mamalkan ini lancar, orang dapat Pak ojek antarkan aku aja. Nah pokoknya lancar, sholawat jangan ditinggal, masya Allah lah. Nah, ujar Nabi, man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku alayya, kepadaku kulla yaumin, tiap-tiap hari, khamsamiatin marrah, 500 kali, lam yaftakir, kada dipakirakan, abadan salawasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah aja jalan kita nih, mudah jalannya, agar kita ini lah hidup kita ini nyaman, dunianya nyaman, akhirat nyaman. Nah, dengan cara nih berparak-parak lawan Nabi Muhammad. Kayak apa cara memaraki Nabi, mendekati Nabi? Ya tadi sholawat. Kita membaca sholawat itu hakikatnya parak lawan Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila kita kada bersalawat, hakikatnya jauh dengan Habibuna Muhammad SAW. Jadi bila sallallahu alaihi Muhammad, dekat lawan Nabi. Bila kada bersalawat, jauh lawan Nabi. Itu aja. Pertanyaannya, apakah anda semua, oh udahkah dekat lawan Nabi? Apakah jauh? Kadar kita banyak bersalawat dengan Nabi, kadar itu juga kita dekat dengan Rasulullah. Bila kita sedikit bersalawat kepada Nabi, sedikit juga lah harapan kita. Jadi qadarnya tergantung anda semua, wahai kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah bersabda lagi, man nasiya salata alayya faqad akhta tariqal jannah. Man nasiya salata, barang siapa nasiya sedikit. Nah, nasiya sedikit itu maknanya. Man nasiya salata alayya faqad akhta tariqal jannah. Barang siapa yang sedikit bersalawat kepada aku, faqad akhta tariqal jannah, maka dia terhalang mencapai surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelaskah sudah? Jelaskah sudah? Nah, jadi bila kita hendak lancar menuju surganya Allah, sedangkan kunci surga Allah Ta'ala itu di tangan siapa? Miftahul Jannah. Siapa Miftahul Jannah? Sayyiduna Muhammad SAW. Jadi kunci surga di tangan Nabi. Jelas bila kita dekat dengan Rasulullah, maka Rasulullah akan mengunjungi kunci surga kepada orang yang parak lawan Nabi. Siapa yang parak lawan Nabi? Itu orang yang banyak bersalawat. Siapa yang jauh lawan Nabi? Itulah mereka yang kada dapat kunci surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebanyakan napak meja, tangan guru sakit. Iyalah, ibu-ibu jelas kan sudah. Oh ya ibu-ibu, ulun nih nyamuk nih, tapi tahu nabi ya. Mau jangan dipilih dia sampah lu nanon baygon. Jangan sampai masuk ke dalam salawan guru baygonnya lah, bisa melayu ampun sidin. Nah kayak itu orang. Jadi paham sudah kedudukan. Jadi bila kita banyak bersalawat, hakikatnya parak benar lawan Nabi. Bila kita sedikit lawan salawat lawan Nabi, berarti jauh. Tergantung pian aja lagi. Tergantung ulun lawan pian. Bila banyak bersalawat, parak lawan Nabi. Bila sedikit bersalawat, jauh. Nah, kalau parak lawan Nabi berarti nyaman Nabi Muhammad. Ini misal mau joki kunci, pian lah bawa duit lawan anak. Pasti kan mengiyok, nah duit kan anak tuh kan pasti parah kalau mengejarinya ada duit ya bukanya. Tapi kalau anak pian di sini anak pian di balik papan kayak apa unjuk
kada kawan transparan nombo si menang bawa HP kada kawan ini langsung Rasulullah tangan Nabi na paham kada kawan nombo online itu kan ya online harus tangannya kita mau unjuk duit pasti orangnya ada di hadapan unjuk ada itu tamsil tuh kayak apa kita hendak mau unjuk duit orangnya jauh paham juga deh paham kan? Nah, berarti bila kita hendak masuk ke dalam surganya Allah, para kepala lawan Nabi. Kayak apa cara para lawan Nabi? Aksiru shalla alayya fin nabiyil muhtar. Banyak-banyak bersalawat kepada an-nabiyil muhtar. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itulah tadi kita tersambung pulang lah. Jadi kita baca kitab salawat aja ini karena ini bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul. Tambahkanlah hati kita, tanamkanlah kalbu kita, rohani kita, rasa cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang-bayangkan Rasulullah, lah bayangkan Nabi Muhammad. Terbayang-bayang di hati, tak luput dari pandangan nur hayati. Nah ya kalau ada nah itu nur hayati itu Rasulullah. Nur itu cahaya, nur cahaya, hayati hidup siapa, yang cahaya yang hidup siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah cahaya hidup di dalam kalbu kita, siapa yang hidup? Rasulullah. Maka hendaklah ambil kunci berhadapan dengan Nabi. Amun jauh lawan Nabi kayak apa? Nabi nak kunjung kunci. Ya Allah. Nah, yang kita tuh kunjung di lawan bini kawan lah. Ada paratnya umumnya duitnya. Berhadapan kalau itu berarti hakikatnya orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah hakikatnya dekat dengan Rasulullah. Orang yang sedikit bersalawat Nabi hakikatnya jauh dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah mungkin itu aja yang mau sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Kurang lebih kalau ada salah dan hilaf ampun Allah. Kalau ada salah ampuni ulun. Nah kalau yang bujuk ini memang dari hak Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari hak ulun pribadi. Lah ampun maaf pada akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.